Kalau ada karakter yang bisa bikin mimpi buruk di serial Absolute Batman, maka jawabannya adalah Scarecrow. Ceritanya dimulai 1.500 mil di luar kota Gotham. Jauh banget. Di tempat terpencil ini, Scarecrow tiba-tiba muncul ketika dua pria lagi merawat lahan mereka. Dia berdiri tepat di depan mesin panen besar. Salah satu pria kaget dan bertanya, "Woi, kamu lagi ngapain?" Scarecrow jawab santai kalau dia lagi jalan-jalan. Dia berdiri tanpa alas kaki. Penampilannya kayak orang gila, serem dan aneh. Pria pertama yang namanya Von memanggil temannya yang bernama Buck dan meminta buat lihat muka Scarecrow. Buck lalu menjawab kalau itu kemungkinannya topeng. Dia paling beli di toko pesta di Central. Scarecrow lalu menimpali. "Kalian benar, toko pesta di Central. Kok kamu bisa tahu?" Pas Buck mau bicara lagi, Scarecrow memotong. "Tuan-tuan santai dulu. Kita di sini teman kan? Bahkan kalian udah jadi sahabat lebih dari 30 tahun. Lalu suasana berubah ketika Scarecrow bilang kalau Von tidur dengan istri Buck. Buck jadi kaget ketika Scarecrow mengenal nama istrinya. Dia lalu balik bertanya, apa maksudnya? Ketika mendengar ini, Von jadi gugup dan buru-buru jawab, "Ini apaan? Ini pasti prank." Scarecrow tersenyum, "Benar, ini adalah prank." Tapi Buck kemudian mengambil ponsel. Ketika lihat di layar, wajahnya berubah. Von jadi panik. Ketika Von tanya kenapa, Buck menjawab pelan, penuh marah. Kalau dia melihat foto Von yang keluar diam-diam dari jendela kamar tidurnya dan membawa tabung besar. Tiba-tiba kawanan burung gagak mulai berterbangan mengitari mereka. Banyak sekali. Dan ini penting buat kita bahas nanti. Buck langsung menyerang Von. Von mundur sambil berteriak kalau dia nggak sengaja ngelakuin hal itu. Tapi semuanya udah terlambat. Kemudian di atas, sebuah pesawat sedang terbang menembus kerumunan gagak. Dan pesawat itu mulai rusak. Di saat yang bersamaan, Buck memukul jatuh Von. Buck lalu naik ke mesin panen besar. Sementara Von terus minta ampun. Tapi Buck nggak peduli. Dia langsung melindas Von. Bisa kalian bayangkan, hampir nggak ada sisa dari tubuh Von. Sementara Scarecrow cuma berdiri. Buck kemudian turun dari mesin sambil mengatai Von yang udah nggak bernyawa. Beberapa detik kemudian, amarah Buck hilang. Dia mulai sadar. Tapi pas lihat apa yang ada di depan, dia langsung gemetar. Dia jadi panik, dan napasnya jadi berat. Scarecrow lalu berkata, "Gak apa-apa, Buck, kamu cuma takut." Buck memandang Scarecrow, pikirannya jadi kacau. "Kita masih bisa selamatin Von, kan? Aku kumpulin sisanya, kau telepon ambulan." Scarecrow lalu jawab santai, "Ambulan? Gimana kalau pesawat?" Dan di detik itu juga, pesawat tadi jatuh menghantam Buck, membunuhnya seketika. Nah, disinilah semuanya tambah gila, karena kejadian ini bikin banyak pertanyaan muncul. Secara klasik, Scarecrow di komik DC selalu dikenal pakai fear toxin atau racun ketakutan. Tapi di sini nggak ada tanda-tanda kalau dia pakai racun. Dan yang bikin lebih aneh lagi, fear toxin biasanya menyerang pikiran. Bisa bikin orang ilusi dan kehilangan arah. Tapi di sini anehnya, ketika Buck ambil ponsel, dia melihat bukti perselingkuhan yang seolah-olah nyata. Padahal kemungkinan besar benda itu cuma ilusi. Artinya, di sini ada yang beda. Dan ucapan Scarecrow kalau ini bukan cuma topeng, itu seperti petunjuk, seolah-olah kekuatannya berasal dari topeng. Jadi sekarang pertanyaannya, apa ini racun versi baru? Atau kita melihat Scarecrow level lain? Bukan lagi racun, bukan halusinasi, tapi telepati pikiran. Scarecrow yang bisa masuk langsung ke kepala, menanam rasa takut, lalu memanipulasi. Dan jujur, ini jauh lebih seram dari versi aslinya. Dan dari sini, cerita balik lagi ke kota Gotham, karena sekarang kita ngikutin kejadian yang nyambung ke Batman. Muncul narasi yang bilang, dalam beberapa minggu terakhir, anak itu udah berubah total. Ketika aku pulang dari M16, aku lihat dia jadi aneh. Gak ada teman, gak ada gangguan, yang ada cuma Batman. Nah, ini bagian yang penting. Setelah kekacauan bareng Absolute Being, kehidupan Batman udah berubah. Batman sekarang bukan tipe yang santai main jadi vigilante. Di sini dia seperti belum mengerti sebesar apa dunia yang bakal dia masuki. Dan itu hal yang terus diperingatkan Alfred ke Bruce. Kamu lagi ngelawan kekuatan yang belum kamu tahu. Kamu masuk ke wilayah orang-orang berbahaya yang bisa bawa mimpi buruk. Dan kalau kamu belum bisa bayangin, artinya itu lebih gelap dari apapun yang pernah kamu tahu. Di sini Batman udah ngerusak lingkaran pertemanannya sendiri. Dia udah ngerembuk Oswald Cobblepot sampai jadi sosok kecil dan nyusut, yang sekarang kita kenal sebagai Penguin. Dia juga bakar seluruh sisi lain wajah Harvey Dent. Bahkan sebelum Absolute Being muncul, Waylon Jones dibawa ke Arkham
lalu diubah jadi Killer Croc. Di titik ini Batman sebenarnya mempertaruhkan semuanya, dan itulah yang Alfred masuk. Karena sekarang Batman ngebut lurus jadi polisi gila, dan Batman ini jadi musuh masyarakat nomor 1. Ketika Batman melaju ke arah barisan polisi, para polisi langsung berteriak untuk menghadang. Alfred pun kemudian bilang, kalau ada 20 mobil polisi udah ngepung. Nggak ada jalur keluar. Tapi tiba-tiba Batman mengurangi kecepatan. Ini bikin Alfred bingung. Tapi Batman dengan tenang jawab singkat. Ini karena dia mau nambah kecepatan. Alfred kemudian melanjutkan narasinya. Katanya, anak ini kerja keras. Pakai tiap sen yang dia punya buat bikin berbagai alat. Peralatan yang cuma dia sendiri yang tahu. Dengan cara dia sendiri. Dan Bruce menciptakan Batman untuk menunjukkan ke para penjahat Gotham. Di sini dia cuma mau jadi seseorang yang berusaha bikin perubahan di kota Gotham. Lalu kita diperlihatkan Batmobile. Ada adegan lucu ketika Batmobile menerjang mobil polisi. Mobil ini melompat dan mendarat terbalik. Di sini polisi mengira kalau Batmobile udah lumpuh. Mobilnya kebalik guys, ayo kita ringkus. Tapi tepat saat itu, kendaraan itu hidup lagi. Mesinnya nyala, bergerak, dan bagian belakang mobil mulai jadi depan. Sementara bagian depan malah muter jadi belakang. Dari sinilah obrolan kocak antara Alfred dan Bruce mulai muncul soal nama kendaraan ini. Alfred nanya, "Nah, benda ini mau kamu kasih nama apa?" Batman jawab datar, "Belum ada nama." Alfred lalu nyeletuk, "Gimana kalau kita kasih nama Bat Gimbal?" Maksudnya Grayscope. Grayscope itu alat yang dipakai untuk menstabilkan orientasi sudut sebuah benda. Tapi Bruce langsung ngetong, "Aku tahu itu fungsinya apa. Tapi nama itu nggak jelas." Alfred kemudian balik ngomong, "Bagaimana kalau Bat Giro?" Bruce makin sebel, "Itu apa lagi?" Kemudian Harley Quinn masuk. Benda itu brutal banget, sebut aja Bat Nasty. Tapi Batman tetap nolak. Alfred kembali bernarasi, kalau dia sekarang terkesan sama sosok Bruce. Dia sekarang ngerti kenapa Bruce nutup diri buat orang lain, dan milih jalannya sendiri. Tapi yang bikin ngeri, cara dia bawa seseorang ke tempat gelap, sampai dia sendiri juga hilang. Meskipun begitu, kalau ada orang yang bisa nemu jalan keluar, ya orang ini. Nah, bagian ini menarik banget. Karena di sini dijelasin soal perubahan Bruce Wayne jadi Batman. Sejak dulu, meski Bruce dikelilingi oleh Bat Family, Batman selalu berasa seperti bisa jalan sendiri. Ini bukan soal Dick Grayson, Tim Drake, Jason Todd, Doug Thomas, Batwing, dan yang lain, yang jadi keluarga kompak setiap saat. Bruce lebih sering seperti satu pulau terpencil, dan mereka merupakan pulau-pulau lain di sekeliling. Dekat, tapi tetap jaga jarak. Tapi di Absolute Batman, hubungannya lebih menarik. Di sini ada geng Red Hood yang dipimpin oleh Harley Quinn. Mereka seperti tim pit stop balapan. Batman ngebut masuk ke gang sempit. Kemudian mereka dengan sigap bongkar Batmobile dalam waktu 30 detik. Ini cepat banget. Semua komponen dimasukin ke truk. Dan Bruce langsung ambil baju yang udah disiapin dan cepat-cepat pakai. Ketika beberapa polisi lewat, Bruce sudah terlihat seperti orang gelandangan. Polisi yang lihat pun gak curiga kalau dia adalah Batman yang berusaha mereka kejar. Jujur ya, kita lumayan suka versi Absolute Batman, karena dia terasa benar-benar realistis. Dan ini yang kita suka. Ini bukan berarti Batman versi utama jelek, tapi ada sesuatu yang lain di serial Absolute Batman. Nah, di crossover Absolute Batman dan Absolute Wonder Woman sebelumnya, Bruce sempat pergi ke alam para dewa, demi dapetin artefak yang bisa ngembaliin monster kembali jadi manusia. Harapannya adalah bisa mengembaliin Waylon Jones. Dan kelihatannya memang mulai berhasil. Ketika Bruce jalan di area proyek bangunan, Waylon manggil dia. Dia berdiri di sudut gang. Memang dia belum balik ke wujud manusia normal sepenuhnya. Malah kalau diingat, bentuknya sekarang lebih mirip Killer Croc yang paling kita kenal di komik DC. Tapi Bruce mulai senang ketika lihat ada perubahan. Kemudian Waylon jawab singkat, kalau itu belum sepenuhnya. Tapi benda yang Bruce beri lagi ngembaliin kondisinya. Kita belum tahu apa nanti dia bakal benar-benar balik lagi jadi manusia, atau bentuk yang sekarang ini justru jadi wujud permanen. Mungkin ini bentuk yang paling dekat yang bisa dia capai untuk terlihat seperti manusia lagi. Tapi sebenarnya ini bukan inti utamanya, melainkan kesadaran Waylon sebagai manusia, dan itu yang paling penting. Waylon kemudian nanya ke Bruce, apa rencana berikutnya? Bruce bingung maksud pertanyaan Waylon. Waylon lanjut bilang, rencana berikutnya bro, kita bakal nyerang mereka nggak? Para kriminal yang bikin berantakan kota Gotham. Tapi Bruce jawab kalau mereka nggak bakal nyerang siapapun.
Bruce di sini nggak mau melibatkan Waylon, tapi respon Waylon keren. Dia bilang, persetan sama itu. Yang ada justru kita, Bruce. Kita bisa menang kalau bareng-bareng. Soal kamu mau bawa kami masuk atau enggak, itu udah basi. Karena faktanya kamu udah bawa kami masuk. Bruce kembali menolak. Bruce bilang kalau dia peduli sama Waylon, dan tetap nggak mau melibatkan Waylon. Kemudian Bruce pergi meninggalkan Waylon Jones. Di sini kayaknya Bruce mulai sadar apa yang sekarang lagi dihadapi. Alfred memang benar pas dia bilang kalau ada kekuatan besar bergerak di luar, dan mereka bisa hancurin Bruce beserta semua orang-orang yang Bruce sayang. Lalu cerita lompat balik ke setelah pertarungan antara Van Jones dan Bibo Boboski. Pertarungan ini sebenarnya udah diatur dari awal. Van harusnya tumbang. Tapi itu nggak kejadian. Yang Bruce lakuin malah gila. Dia ambil semua uang Falcon. Dia bertaruh ke kemenangan Van Jones, dan hasilnya Van menang. Tapi masalahnya, Falcon murka besar. Dan bukan cuma itu, Bruce dimasukkan ke penjara. Dan disitulah kelihatan kalau Falcon terlalu kuat. Dia punya kuasa buat ngatur semuanya. Ketika Wan menjenguk, Bruce baru saja diajar habis-habisan. Meski gitu, dia masih bisa bertahan. Wan bilang kalau uang jaminan Bruce naik terus tiap kali mereka mau bayar. Sekarang, Harvey lagi bantu cari celah hukum. Sedangkan Wan, dengan hadiah uang pertarungan yang udah diberi Bruce, sekarang nyangkut di pembelian gym. Dia sekarang coba jual lagi tempat itu. Tapi Falcon bikin semua orang takut untuk membeli. Mendengar hal itu, Bruce melarang Wan untuk menjual gymnya. Dia bilang kalau dia bukan cuma pasang taruhan ke Wan, melainkan dia pasang taruhan ke mereka semua. Artinya kalau satu menang, berarti mereka semua menang. Aku nolong kamu, kamu nolong aku. Kita terus saling nolong, sampai semuanya bisa keluar dari Crime Alley. Mendengar itu, Wan lalu menuruti permintaan Bruce. Kalau kalian tahu Crime Alley, itu adalah tempat Thomas dan Martha ditembak. Tempat di mana Bruce Wayne mulai masuk ke jalan, dan akhirnya jadi Batman. Dan di semesta absolut, tempat itu masih punya luka yang sama. Tapi beda hasil. Yang lahir dari sana bukan Dark Batman. Yang muncul malah kekompakan antar karakter, dan jadi keluarga. Cerita kemudian pindah ke Bruce Wayne, Alfred, dan Harley Quinn yang lagi mantau kembalinya Absolute Joker. Alfred di sini menduga kalau semua versi yang berbeda dari keluarga Jack Grim yang selama bertahun-tahun muncul dan melakukan banyak hal, sebenarnya adalah orang yang sama. Di sini muncul tayangan berita, sambutan hangat untuk bangsawan Gotham yang lagi balik, yaitu Jack Grim keempat. Dia memberi hibah besar ke banyak program kota. Di sini jelas banget kalau dia lagi pencitraan. Bruce bilang kalau udah berminggu-minggu kota ini mencintainya. Dan di titik ini, mereka semua mulai sepakat kalau Jack Grim lagi nyiapin sesuatu. Absolute Batman dan Absolute Joker sebenarnya belum benar-benar bentrok. Mereka sebenarnya udah saling tahu. Batman sadar siapa Absolute Joker. Dan sebaliknya, Absolute Joker juga tahu kalau Batman itu ada. Di tengah obrolan, tiba-tiba ada sinyal muncul di layar. Bruce langsung bingung dan nanya ke Harley, ini apaan? Harley jawab santai, kalau itu cuma sesuatu kecil yang barusan dia bikin. Itu juga lagi dites. Alat ini bisa bikin orang kirim sinyal darurat ke Batman kalau mereka butuh bantuan. Dan ini namanya back signal. Nah, ini keren banget. Back signal yang nyorot ke langit memang khas Batman di semesta utama DC. Tapi di sini back signal jelas lebih punya fungsi. Di saat yang bersamaan, Bruce dapat panggilan dari Jim Gordon. Bruce langsung bilang kalau dia segera ke sana. Pas Batman sampai, Jim kelihatan tegang dan rada panik. Dia bahkan sempat ngarahin pistol ke sosok yang datang, yang ternyata itu Batman. Jim langsung bereaksi. Buat orang segede kamu, gerakmu cepet juga. Kayaknya kita bakal sering ketemu kayak gini. Di semesta absolut, Jim Gordon sekarang menjalin hubungan dengan ibu Bruce Wayne. Dan Bruce sebenarnya nggak nerima. Tapi dia nggak benci masalah ini. Ini lebih kayak reaksi anak muda pada umumnya. Ayahnya udah nggak ada. Terus ibunya ketemu pria baru. Tapi di sisi lain, Jim Gordon itu polisi yang cakap. Dan dia sadar cukup cepat kalau Bruce Wayne adalah Batman. Di sini Jim bilang, beberapa minggu terakhir, sejak ibu Bruce pergi, dia mulai gali banyak hal. Ternyata ibu Bruce Wayne dulu pernah jadi bagian dari Absolute Court of All. Mereka ini kelihatannya bukan penjahat. Mereka adalah kelompok yang berusaha bawa perubahan baik ke Gotham dengan cara membersihkan korupsi di kota itu. Tapi kemudian Absolute Joker datang dan hancurin mereka. Dan mereka yang tersisa kabur menyelamatkan diri. Sepertinya Martha adalah salah satunya. Menurutnya, dia memilih hidup tenang dan menikah dengan Thomas Wayne. Dan semuanya berujung ke Bruce.
Bruce kemudian nanya apa maksud perkataan Jim. Jim bilang kalau dia memiliki beberapa file, tapi dia bingung ini mau dia kasih ke Bruce atau enggak. Di titik ini, Komisaris Gordon lagi kacau, pikirannya kemana-mana. Sikapnya enggak tenang, gerak-geriknya juga aneh. Bruce coba nenangin. Jim balik bicara kalau dia mulai merasa tersesat dan nggak bisa lihat jalan keluar. Bruce kemudian jawab singkat, ya udah, mungkin tunjukin aja ke aku. Tapi pas mau ngeluarin berkasnya, Jim tiba-tiba berhenti. Kamu dengar itu nggak? Paranoidnya sekarang jelas banget. Tiba-tiba muncul seekor burung gagak bertengger. File yang dia pegang berisi sesuatu yang bernama Project Batman. Artinya, ini kelihatan seperti rencana besar yang udah disusun sejak lama. Bruce jadi Batman. Mungkin bukan kebetulan. Mungkin semua ini memang bagian dari skenario sejak lama. Tiba-tiba, Jim mendadak panik. Dia bilang kalau ini salah. Dia ambil rokok, lalu mulai membakar berkas yang dia bawa. Tapi di saat yang sama, lengan baju Jim malah ikut terbakar. Dia bahkan ngomong kalau dia ceroboh. Bruce lalu mendekat dan coba menenangkan Jim. Burung-burung gagak mulai berteriak. Suasananya tambah mencekam. Jim bilang kalau dia takut kalau semuanya sudah terlambat. Dia lalu minta Batman janji buat bakar file-file tersebut. Batman coba menenangkan, tapi Jim menolak keras. Enggak, kalau kamu nggak mau bakar, aku sendiri yang bakal lakukan. Burung-burung gagak mulai berterbangan di sekeliling Jim dan ngamuk. Jim sampai berteriak kalau seseorang berusaha menghentikan dia, dan burung-burung tersebut adalah miliknya. Bruce kemudian merebut berkas yang dibawa Jim. Pas dia baca sekilas, dia langsung terkejut. Jim lalu menatap Bruce dan minta maaf buat semua yang bakal diketahui oleh Bruce. Tiba-tiba, dia melompat dari tepi gedung. Bruce bergerak cepat. Talon jubahnya keluar dan mengait ke mantel Jim. Tapi pas Bruce mau mengangkat Jim jatuh lebih dulu dan langsung menghantam ke tanah. Orang-orang di bawah panik sambil lihat ke atas ke arah Batman. Mereka lalu berteriak kalau korban tersebut adalah Jim Gordon. Dan mereka langsung menganggap kalau Batman baru saja membunuh Jim. Dan saat Bruce terdiam, pas dia noleh ke samping, dia kemudian lihat Absolute Scarecrow. Dia terlihat santai sambil nyalain rokok dan melambaikan tangannya ke Bruce. Cerita kemudian pindah ke sebuah momen besar. Ketika Bruce Wayne balik ke Batcave, kondisinya hancur secara mental. Absolute Scarecrow bikin Bruce jadi trauma berat. Alfred coba nenangin, tapi Bruce gak bisa lepas dari momen itu. Dia merasa bersalah karena gak bisa selamatin Jim Gordon. Tak lama kemudian, muncul berita di layar. Ada pesan khusus dari wali kota. Dia membawa kabar duka. Mantan wali kota Jim Gordon telah tewas, dan dia dibunuh oleh Batman. Dan disinilah dia mulai masuk ke omong kosong politik. Memelintir keadaan, tapi pidatonya tiba-tiba dipotong. Dan yang memotong bukan orang dengan niat baik atau rasa peduli. Yang datang justru sosok yang berbahaya. Orang ini maju ke depan dan menghentikan pidato wali kota. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Slade Wilson. Dia berkata, kalian mungkin gak kenal saya, tapi saya tahu tentang kota ini. Kota yang lebih keras dari kota manapun di dunia. Dan setiap hari, semua orang berusaha bangkit dan berusaha hidup berdamai dengan kota Gotham. Tapi sayangnya, semua orang sudah terlalu lama hidup tanpa bantuan. Tapi hari ini, semuanya berubah. Nggak ada lagi kegelapan. Nggak ada lagi makhluk malam yang meneror jalan kalian. Mulai sekarang, biarkan simbol Gotham berperang melawan mereka. Dan dengan ini, saya perkenalkan kepada kalian, program Robin. Program Robin ini didanai salah satu putra Gotham sendiri, yaitu Jack Grimm. Dukungan besar dari Tuan Grimm untuk anak-anak muda Gotham, terutama buat mereka yang paling kurang beruntung. Selama bertahun-tahun, dia sudah memberi tempat tinggal, membimbing, dan mengarahkan banyak anak muda yang bermasalah. Dan di sini kita diperlihatkan beberapa karakter yang muncul, yaitu Tim Drake, Jason Todd, Doug Thomas, dan Dick Grayson. Orang-orang ini mendekati Slade. Mereka menanyakan perintah Jenderal Wilson, yang menyuruh mereka untuk bersiap, padahal mereka sudah siap sebelumnya. Slade langsung menjawab dingin. Kalau sebelumnya, mereka menggunakan seragam yang tidak seharusnya. Jenderal Slade Wilson lalu memperlihatkan kostum baru mereka. Kemudian Slade bicara ke semua orang. Kalau mereka bakal mengakhiri malam panjang yang penuh teror, dan akan membawa kembali cahaya di kota Gotham. Dan ini bakal jadi pertarungan besar sepanjang sejarah kota ini. Dan semuanya dimulai saat ini juga.